Bismillahirrahmanirrahim. Allah, kita bersyukur kehadirat Allah dan kita mari untuk terus saling mengingatkan agar menambah ketakwaan kita kepada Allah, karena takwa ini adalah sebaik-baik bekal yang kita persiapkan, terutama kita yang hidup di zaman yang penuh dengan berbagai macam fitnah, cobaan dan musibah. Saudara kaum muslimin, pada kesempatan kali ini mari kita menyimak yaitu kejadian-kejadian berikut ini, yang mana ini terjadi di zaman para sahabat Nabi kita SAW, yang menggambarkan kepada kita betapa para sahabat mereka itu bersemangat dan bersegera untuk menjadi orang yang terdepan dalam kebajikan. Saudara kaum muslimin, adalah sahabat Tolhah adalah seorang yang memiliki harta yang paling banyak di kota Madinah, dan harta yang paling ia cintai adalah sebuah kebun yang bernama Bayruha. Kebun ini terletak di hadapan atau di depan masjid Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi sering masuk ke dalam kebun itu untuk meminum dari airnya yang segar. Saudara kaum muslimin, ketika turun ayat, kata Anas bin Malik radhiyallahu an yang mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sekali-kali kalian tidak akan mendapatkan kebaikan hingga kalian menginfakkan harta yang kalian sendiri cintai. Saudara kaum muslimin, maka datanglah sahabat Abu Tolhah kepada Nabi kita SAW. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, telah turun kepada anda satu ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian sekali-kali tidak mendapatkan kebaikan sampai kalian sendiri menginfakkan harta yang kalian sukai. Sementara wahai Rasulullah, harta yang paling aku cintai adalah kebun Bayruha. Oleh karena itu wahai Rasulullah, itu kebun itu aku infakkan di jalan Allah SWT. Ambillah dia wahai Rasulullah, pergunakan sesuai dengan apa yang Allah SWT perintahkan kepadamu. Aku hanya mengharapkan pahala dan kebaikan darinya. Nabi kita SAW tersenyum dan beliau pun menerima yaitu pemberian dari sahabat Abu Tolhah. Saudara kaum muslimin, ini menunjukkan kepada kita betapa para sahabat mereka adalah orang-orang yang antusias untuk menjadi orang yang terdepan di dalam kebajikan, karena mereka tahu ada nilai lebih, ada keutamaan yang lebih bagi orang yang mempelopori suatu kebajikan. Saudara kaum muslimin, keinginan untuk menjadi orang yang terdepan dalam kebaikan ini telah membawa keberuntungan dunia dan akhirat bagi seorang sahabat yang bernama Ukasah bin Mihsan. Dia didoakan oleh Nabi kita SAW termasuk di antara 70.000 umatnya yang akan masuk surga tanpa azab dan tanpa siksa. Nabi SAW mengatakan, "Panazartu faida sawadun azimun faqila li hadi ummatuka wa ma'um sab'una alfan yadkhulul jannata bighairi hisabin wal azab." Aku pun memandang, tiba-tiba aku melihat segolongan yang besar. Dikatakan kepadaku, inilah umatmu wahai Muhammad. Bersama mereka ada 70.000 yang akan masuk surga tanpa azab dan tanpa siksa. Tanpa siksa dan tanpa hisab. Saudara kaum muslimin, maka sahabat Ukasah bin Mihsan tidak mau ketinggalan. Beliau bangkit menjadi orang yang terdepan. Ya Rasulullah, ud'ullah ayajalini minhum. Qala anta minhum. Wahai Rasulullah, kata Ukasah bin Mihsan, berdoalah kepada Allah agar aku tergolong dari mereka yang 70.000 itu masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Maka Nabi pun mendoakan dan mengatakan, engkau tergolong dari mereka. Summa qama rajulun akhar, kemudian berdirilah laki-laki yang lain dan berkata, faqala ud'ullah yaj'alni minhum. Wahai Rasulullah, aku juga doakan aku supaya aku termasuk darinya. Apa kata Nabi kita SAW? Sabaqaka biha Ukasah. Ukasah telah mendahului dirimu. Saudara kaum muslimin, demikianlah peluang kebaikan itu terkadang tidak akan pernah terulang sekali lagi. Tidak akan pernah terulang untuk kedua kalinya di dalam hidup kita ini. Oleh karena itu, saudara kaum muslimin, hendaknya kita bersegera untuk menyambut peluang kebaikan tersebut sebelum peluang itu berlalu dari kita.
atau sebelum orang lain mendahului kita. Jangan sampai ukasah-ukasah di zaman ini dibangkitkan oleh Allah untuk mendahului kita, padahal kita telah diberikan kesempatan untuk menjadi orang yang terdepan. Saudara kaum muslimin, Allah dan Rasulnya menyebutkan di dalam ayatnya, di dalam hadisnya, bahwasanya orang yang pertama memulai mempelopori suatu kebajikan, mereka akan mendapatkan derajat nilai yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang yang mengikuti kebaikan setelah kebaikan itu dilakukan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan orang yang berinfak, keutamaan orang yang berjihad membela Islam di jalan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Hadid ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastawi minkum, sekali-kali tidak sama di antara kalian, man anfaqa min qabl al-fathi wa qatal, sekali-kali tidak sama orang yang di antara kalian yang dia berinfak dan dia berjihad sebelum penaklukan negeri Mekah. Tidak akan sama. Min ba'di wa qatalu, ya, la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fathi wa qatal ulaika azamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'di wa qatalu. Mereka inilah yang lebih tinggi derajatnya daripada orang yang berimpak dan berperang setelah penaklukan kota Mekah. Wa kullu wa'adallahu husna, tetapi masing-masing orang itu dijanjikan pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, dalam hal mendatangi salat, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan keutamaan orang-orang yang lebih dahulu sampai ke tempat salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, innallaha wa malaikatahu la yusholluna 'alas safil muqaddam. Allah dan Rasulnya, Allah dan para malaikatnya itu berselawat untuk orang-orang yang berada di saf yang terdepan. Wal muazzinu yughfaru lahu bimaddi sautihi, dan seorang tukang azan itu akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya. Wa yusaddiqu ma sami'ahu min kulli radbin wa yabisin, dan akan membenarkan ucapan tukang azan ini setiap benda yang kering atau yang basah. Walhu ajru man shalla ma'ah, dan dia akan mendapatkan pahala sebanyak pahala orang yang sholat bersamanya. Saudara kaum muslimin, kenapa bisa sebesar ini pahalanya? Karena dialah yang menjadi orang yang terdepan, dialah yang mempelopori suatu kebajikan. Saudara kaum muslimin, dalam hal mendatangi sholat Jumat, dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Madigtasala yaumal jum'ati," siapa yang dia mandi pada hari Jumat, ghusl janabah, seperti mandi janabah, summa roha, kemudian dia berjalan, fa ka'annama qarraba badanatan, seakan-akan dia itu berkorban seekor unta. Wa man roha fi sa'ati tsaniyah, siapa yang berangkat di waktu yang kedua, fa ka'annama qarraba baqaratan, seakan-akan dia berkorban seekor sapi. Wa man roha fi sa'ati tsalisah, siapa yang berangkat di waktu ketiga, fa ka'annama qarraba kabshan aqran, seakan-akan dia berkorban seekor domba yang bertanduk. Wa man roha fi sa'ati rabi'ah, siapa yang berjalan pada waktu yang keempat, fa ka'annama qarraba dajajatan, seakan-akan dia berkorban seekor ayam. Wa man roha fi sa'atil khamisah, fa ka'annama qarraba baydatan, siapa yang berangkat pada waktu yang kelima, maka seakan-akan dia berkorban sebutir telur. Saudara kaum muslimin, sudah sepantasnya orang yang memulai satu kebajikan, yang mempelopori suatu kebaikan, ini mendapatkan keutamaan. Bahkan bukan saja hal keutamaan, saudara kaum, bukan saja derajat, bahkan orang ini akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya dalam kebaikan tersebut, sekalipun raganya sudah hancur berkalang tanah, tetapi pahalanya akan terus baru dan mengalir. Semakin banyak orang yang mengikutinya dalam kebaikan, maka semakin banyak pula pahala yang akan terus masuk ke dalam saldo amal kebajikannya. Nabi kita SAW telah bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan qusa min ajril amil syai'. Siapa yang mempelopori suatu kebajikan di dalam Islam, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikuti setelah dia, tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang yang beramal. Maka saudara kaum muslimin, sudah sepantasnya orang
yang mempelopori suatu kebajikan itu mendapatkan pahala. Dia akan mendapatkan pahala dari setiap orang yang mengikutinya. Kenapa saudara kaum muslimin? Karena orang yang memulai suatu kebajikan, yang mempelopori suatu kebaikan, ini menuntut pengorbanan dan risiko. Mungkin dia akan dipandang sebagai orang yang aneh, menentang kebiasaan umum. Dia akan dituduh sebagai orang yang menyalahi adat istiadat. Saudara kaum muslimin, di saat itu dia akan berjuang dengan sendirinya menghadapi berbagai macam fitnah, tudingan, tuduhan, bahkan ancaman. Saudara kaum muslimin, sekalipun orang-orang yang mengikuti kebaikan setelah kebaikan itu dimulai ini mendapatkan pahala, tetapi orang yang pertama kali memulainya itu mendapatkan pahala yang lebih. Saudara kaum muslimin, dia belum berani berhijab sebelum orang lain terlebih dahulu berhijab. Belum berani menegakkan satu syariat sebelum ada orang yang lain yang lebih dulu menegakkannya. Dia belum berani meninggalkan suatu bid'ah sebelum ada orang lain yang lebih dulu meninggalkannya. Dia belum berani untuk meninggalkan syirik sebelum ada orang lain yang lebih dahulu meninggalkannya. Saudara kaum muslimin, orang yang mempelopori suatu kebajikan ini akan mendapatkan kemudahan di dunia dan juga di akhirat. Di alam barzah misalkan, di alam barzah saudara kaum muslimin, amal kebajikannya itu akan datang dalam bentuk laki-laki yang tampan, berpakaian indah dan beraroma sangat wangi. Sampai dia si penghuni kubur merasa takjub dan heran. Siapa kamu? Wajahmu benar-benar membawa kebaikan. Orang itu pun akan menjawab, ana amaluka soleh. Akulah amal solehmu. Kata orang tersebut, wallahi demi Allah, aku tidak mengenal dirimu kecuali engkau adalah orang yang bersegera melakukan ketaatan dan lamban dalam bermaksiat kepada Allah. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Saudara kaum muslimin, di saat meniti jembatan Sirat, orang yang terdepan melakukan kebaikan, merekalah orang yang tercepat lewat di atas punggung neraka jahanam. Di atas jembatan yang diletakkan di atas punggung neraka jahanam. Saudara kaum muslimin, ketika mereka telah berdahulu, orang-orang yang lain telah mereka dahului, otomatis merekalah orang yang pertama kali masuk ke dalam surga dibandingkan yang lainnya. Allah SWT mengatakan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka untuk meraih itu hendaknya manusia itu berlomba-lomba. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu.